Yo, hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys. Apa kabar ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke guys, bertemu kembali di channel Bang Re tentunya ya. Oke, kali ini kita akan reaksi salah satu video yang cukup menarik guys ya untuk kita bahas ya. Sebab ini tentang pengalaman ya, pengalaman orang Indonesia berada di Malaysia terus kemudian pulang lagi. Apa yang beliau dapat rasakan ataupun pengalaman seperti apa yang beliau rasakan ya. Jadi sama-sama kita akan saksikan videonya seperti apa. Bagi orang yang baru sampai di channel ini, tidak ada salahnya tekan butang subscribe di bawah. Let's go. Oke guys, ini ternyata channel daripada Sally Joe ya, dan tajuknya balik ke Indonesia jadi begini, pengalaman kuliah di Malaysia. Oke, berarti dia pernah belajar di Malaysia dan pengalaman apa yang dia dapatkan selama tinggal di sana ya. Apakah mentalitinya berubah ataupun kebiasaannya berubah kan? Bisa jadi guys ya, sebab antara Indonesia dan Malaysia ini eh, menurut aku pribadi sih itu mentalitinya agak berbeza ya. Coba kalian komen guys, macam mana ya? Silahkan komen di bawah. Oke, tak perlu beli ngasal lagi. Untuk orang yang ingin nonton videonya langsung, link ada di description. So let's go and play. Welcome my channel, saya Goy Hello Fashion Girl, everyone. dan hari ini Cindo, kita guys. ada Dia di Cina, part 2 Indonesia. dari video kita bersama dengan Valencia, teman aku. Valencia. Kalau kalian belum nonton video pertamanya, kita ngebahas tentang identitas kita sebagai orang Cindo. Kalau kalian Cindo ya. penasaran, kalian Cindo ini boleh cek adalah video Cina, dulu, Indonesia. baru nonton video ini, oke? Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang pengalaman kita kuliah di Malaysia. Ya, jadi sebagai orang Ini menarik ini, Indonesia, aku kayak suka apa ini guys gitu. ya. Nah, awal-awal pengen tahu dulu kenapa dulu milih kuliah di Malaysia. Sebenarnya nggak ada alasan spesifik sih, karena aku waktu itu nggak ada pengen aja alasan, kuliah di betul. luar negeri. Iya. Terus orang Kenapa tua ujung-ujung? bilangnya itu ya kamu boleh di luar negeri, tapi nggak boleh terlalu jauh. Nah, ini salah satunya guys. Aku pilih Yang kalau paling misalnya di deket ya. Malaysia, dan aku misalnya di Jerman gitu kan, sama-sama harus naik pesawat Iya, kan. iya, iya, Jadi iya. cuma ya oke lah. Iya, akhirnya kenapa ujung-ujungnya milihnya Malaysia? Malaysia nih. Karena waktu itu aku ketemu sama universitasku ini, Heeh. yang jurusannya itu saat itu belum ada di Indonesia. Wih, keren. Oh, apa tuh? Business management, Heeh. tapi specialization in e-business. Dia E-business. lebih ke digital. Keren. Wah, bagus ini guys ya. E-business sih. Kuliah di mana by the way? Aku Nggak ada di Asia Indonesia. Pacific University. IPU. Nah, kalau aku sendiri alasannya gara-gara sama sih mirip. Maunya kuliah di luar, nggak mau terlalu jauh, sama maunya punya bahasa Inggris. Jadi Oh, syaratnya oke, itu oke, sebenarnya. Terus ya kalau bisa budgetnya jangan terlalu over, Iya. jangan terlalu Iya, over gitu. jangan terlalu Jujur over. sebenarnya ya, awalnya mimpi Lebih aku murah, pengen kuliah ya. di US. Tapi dulu aku sendiri nggak tahu aku tuh bisa jauh banget nggak dari orang tua. Makanya dulu sebenarnya aku masuk ke universitas aku namanya Inti International University. Inti. Dia tuh ada jurusan twinning program dan dia ada jurusan kalau kamu mau 2 years di Malaysia, 2 years di US bisa. Jadi aku Wih, along keren. the way, Iya. iya. Kamu baru tau juga. Iya, iya, iya. Jadi along the way aku masih sambil mikir gitu, aku mau nggak beneran kuliah di US. Jadi transfer akhirnya enggak sih. Oke. Ya, kita break dulu. Oke. Nah iya, jadi Di sebenarnya itu cafe programnya gitu ada ya? 2 tahun di Malaysia, 2 tahun di US kayak gitu. Ujung-ujungnya aku decide-nya buat fully 4 tahun di Malaysia sih. Oh, gitu. nggak jadi di Gara-gara US. Aku udah terlalu jatuh cinta dan nyaman sama Malaysia guys. Wih, Dan kalau aku bisa keren. pindah ke US, aku tuh harus start over lagi dan itu 2 tahun. Dan aku harus adjust lagi gitu, cari teman baru lagi. Iya Lingkungannya, benar. Teman yang baru Iya. lagi, aku adaptasi, adjust lagi, yes. udah gitu biaya juga double gitu kan. Banyak deh yang aku pikirin dan aku mau beneran mau nggak gitu, kayak apa yang aku kejar gitu dari Yes, yes. kuliah ke sana tuh apa gitu. Jadi aku cari bener-bener apa yang core yang aku mau gitu. Dan aku udah dapetin itu di Malaysia. Jadi aku pikir ya udah deh, nggak apa-apa, Lanjutin aja, di ya. Malaysia. Akhirnya 4 tahun deh aku di Malaysia. Terus Akhirnya lulus, mendapatkan aku orangnya akreditasi. family person banget sebenarnya. Jadi Nice. iya, jadi kalau seandainya ada apa-apa kangen bisa pulang. Nah, Kalau lebih di US pasti deket. aku Susah ya. mikir Bang. berapa ratus kali Iya, kali. iya, Yes, bener banget. Gitu. Jadi banyak sih alasannya, salah beberapanya itu. Gimana pengalaman? Oke guys, ini adalah pengalaman ini ya, Sally Joe ini selama 4 tahun guys kuliah di Inti, dan ternyata memang dia bisa melanjutkan sih 2 tahun di US, tapi ternyata dia memilih di Malaysia. So dia sudah suka ataupun sudah cinta dengan Malaysia guys ya. Mantap ya. Dan kalau nak pulang pun dekat lah ya. Jadi kalau dibandingkan di US jauh banget, tapi kalau di Malaysia nak pulang ke Jakarta 2 jam aja udah nyampe gitu guys ya.
Mantap, ini udah cinta dengan Malaysia bro. Lanjut. Selama kuliah di Malaysia positif atau negatif? Nah, positif atau negatif? apa? Lebih banyak positif. Wih, Ini sini setuju. benar-benar ngerubah cara aku Mindset. memandang sesuatu, cara Ini. aku berpikir. Tapi mungkin kalau ngomongin culture shock boleh nggak sih? Boleh. Wih, Jadi culture waktu shock itu nih, pertama menarik kali nih. lulus SMA, aku tuh belum tahu mau kuliah di mana. Setelah banyak pertimbangan, memutuskan di Malaysia. Salah satu perwakilan dari universitasku katanya tenang aja di Malaysia itu bahasanya itu kayak bahasa Indonesia. ini Aku nggak tahu tidak karena kan berbeda kita jauh. sehari-hari nggak ngomong bahasa Inggris, nggak ngomong bahasa Malay atau apapun itu Chinese dan sebagainya. Tapi sorry aku potong bentar. Sebelumnya pernah pergi ke Malaysia buat jalan-jalan? Pernah. Nah, Tapi itu pun cuma seminggu doang. Oh oke. Tapi dan ngomongnya juga bahasa Indonesia. Mau satu dong, mau pesen Iya, makanan, paham, mau ya. ini dong satu Oke. dan kebetulan universitasku itu memang cukup banyak gitu kan murid dari Indonesia. Tapi satu dari Lombok, satu dari Palembang, satu Batam. dari Batam, Iya, malah. Jakarta. Jadi Orang Indonesia pun dari banyak kota gitu ketemu dan jadi terbuka juga kan pemikirannya. Aku juga jadi punya teman Mantap. dari Riau, dari mana Batam, Batam. dari Sumatera, Sumatera. kayak gitu. yes, ya tapi kan? yang unik adalah ketika mereka itu ternyata bahasa penyatu kita adalah bahasa Inggris. Nah, Oh, iya? ini Jadi bagus. kan ada beberapa juga orang-orang yang dari negara yang berbeda kan. Oh, maksudnya bukan dari Indonesia? Iya dari Oh, Indonesia, iya, dari betul, negara betul. yang beda Iya, gitu. Kita menggunakan sebenarnya bahasa Inggris juga lebih bahasa mudah. Inggris gitu. Dan aku jadi kayak bingung. Wah gila, ini katanya kita ngebahas Indonesia aja, tapi aku harus adjust lagi. Gimana nih? Karena kan daily conversation-nya bakal beda gitu. Iya. Oh, I see. Aku kalau aku ya di Iya. case aku Sebenarnya dulu banyak pas ke kan, Malaysia bukan hanya udah Indonesia expect, aja. udah tahu bakalan pakai bahasa Inggris. Soalnya kampus aku juga bilangnya kami pasti pakai bahasa Inggris juga kan, tapi Iya, pakai kalau bahasa Inggris. kalau pelajaran aku malah nggak expectnya orang-orang di sana yang Chinese kayak kita malah daily conversationnya bisa pakai Mandarin Nah, atau ini pakai bedanya, guys. dialek Chinese. Iya. Itu yang aku nggak expect. Iya. Jadi pas aku diajak temenan misalnya sama sesama Chinese gitu ya, langsung ditanyanya tuh pakai bahasa Mandarin. either Mandarin atau Kantonis atau Iya. bahasa Dia itu tuh yang nembak gitu kan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya jujur aku udah expect dan aku malah nggak expect ngomong pakai bahasa Indonesia. Oh iya. Tapi malah jadi bingung gak sih? Kayak contoh, kamu kalau pergi ke Mama, Mama. itu restoran India gitu, kamu adjust harus pakai Melayu Inggris. Iya. Ya. Iya. Terus kalau kamu ke restoran Chinese atau kopitiam, kamu harus adjust pakai bahasa Mandarin. Yes. Ya kapan gitu kayak Iya. ya ceke gitu tosau gitu. Tapau. Awalnya kaget banget dan nggak biasa. Benar. Aduh stres banget gimana nih ngomong sama orang. Iya. Maksudnya pakai bahasa apa ya kayak gitu. Iya. Ah, Terutama karena kita betul. looks Chinese kan. Iya, Jadi betul. ketika beli bubble tea misalnya, Ah. kita kasih Langsung. mereka itu ngomongnya langsung bahasa Chinese. Iya langsung. Yang jelas-jelas aku nggak ngerti itu maksudnya. Langsung Iya. otomatis langsung. Oh positifnya kita bahas dulu deh. Kita belum bahas positifnya. Oke guys, itu ya guys ya, dia kan dia Cindo guys ya, Cina Indonesia. Tapi kalau kebanyakan di Cina di Indonesia itu dia menggunakan bahasa Indonesia guys. Jadi malah dia tidak paham, ataupun kebanyakannya sih ya, kebanyakan mungkin ada juga yang pandai berbahasa Mandarin, tapi kebanyakan itu tidak bisa bahasa Mandarin guys. Tapi kalau di Malaysia ini sebenarnya kita bisa menggunakan bahasa Melayu ya, dan bahasa Indonesia pun orang Malaysia, orang Cina pun paham juga rasanya kan. Kalau di Mama pun boleh paham juga lah rasanya ya, sebab banyak juga kan orang Indonesia yang ada di sana. Tapi ini dia bingung guys, waktu di kedai Cina dia harus cakap Cina kan. Kalau di Mama harus cakap Inggris dengan Malay kan. Jadi sebenarnya sih tidak tahu bahasa mana pun, kalau kalian bahasa Indonesia pun pasti orang sana akan paham. Begitu kan guys ya, betul tak? Cukup di bawah guys. Lanjut ya, play ya. Ini positifnya guys. Mindsetnya jadi berubah juga ya. Nah, Karena mindsetnya kita jadi juga, berbeda. Seperti yang kita bahas di video pertama, kita orang Cindo gitu ya. Yang dulunya identitas kita agak ditanda tanyakan, maksudnya kita sendiri kayak bingung dengan identitas kita sendiri. Tapi karena kita kuliah di Malaysia dan melihat banyak orang yang mayoritasnya juga banyak seperti kita dan menggunakan bahasa Chinese gitu ya. Terus budayanya juga masih lumayan kental di sana. Iya, kita jadi banyak. merasa bahwa wow, budaya kita tuh spesial juga loh gitu loh. Yes. Iya, budaya kita tuh spesial. Padahal pas kita kecil, kita kan nggak merasa seperti itu. Iya. Jadi itu Kurang, ya. membuka pikiran banget, jadi balance antara
identitas kita sebagai keturunan apa dan orang Indonesia sendiri gitu. Yes. Iya. Proses pengenalan diri lah ya. Iya, bener. Kita jadi tahu kayak kita itu sebenarnya siapa sih? Betul. Kenapa sih kita harus terima diri kita sendiri gitu Iya, kan? iya, iya. Itu kan yang jadi Struggle banget. Itu Struggle. aku dapet sih pas aku kuliah di Malaysia. Aku bersyukur banget bisa ketemu Malaysia, bisa tinggal di Malaysia. Yes. Dan jadi tambah bangga jadi orang Indonesia kayak gitu. Yes. Wah, Jadi kalau bangga misalnya dong. bilang nih ya kayak Malaysia mah sama kayak Indonesia, sebenarnya menurut aku Menurut kita udah langsung iya gini. dong. Beda. Ya sebenarnya Beda. mungkin beberapa ada ya. Menurut kamu apa persamaannya? Ada nggak sih? Kalau menurut aku sekasat mata, kalau kalian cuma tinggal seminggu mirip. Itu mirip ya. Mirip. Yes. Tapi kalau kalian coba tinggal sebulan, beda Setahun guys. atau 3 tahun. Beda. Aku tinggal on off sih sebenarnya 4 tahun di Malaysia. Dia tinggal 3 tahun. Beda. Kita udah ngerasa banget beda. Budayanya beda, budaya Yes, mayoritasnya beda. Bahasanya sebenarnya beda juga. Yes. Jadi jangan mau dibohongin kalau dibilang Malaysia Indonesia tuh Yes. sama. Yes. Harus Kakak beradik. ngerasain bener banget ya. Kakak beradik iya, tapi beda, tetap beda. Unik masing-masing. Dua-duanya ada Bener. plus minusnya. Aku ngerasa karena kita pernah kuliah di Malaysia juga jadi lebih appreciate juga nggak sih sama Indonesia? Yes. Appreciate budaya kita sendiri sebagai Chinese, tapi appreciate juga budaya di Indonesia dan Iya. negaranya juga. Iya. Dan makanya kita balik ke Indonesia pulang. Bener. Itu jadi salah satu poin sih kenapa aku milih untuk kerja di Indonesia sekarang. Nah itu kenapa tuh? Kenapa? Sebenarnya prosesnya panjang Pulang ya terus untuk kerja sampai di bisa Indonesia? memutuskan aku tuh kayaknya terpanggil deh untuk bantu Indonesia gitu. Wih, Karena keren. beberapa orang yang aku ketemu di Malaysia, mereka tuh look up banget sama Indonesia. Betul. Terutama kayak waktu itu aku pernah ketemu sama seniorku di tempat internshipku. Dia tuh tanya di Indonesia tuh ada apa aja sih. Tertarik banget. ya? Yes, dia tuh setertarik itu. Sedangkan aku mikir, kok aku selama ini Nggak ngerasa kayak nggak gitu. merasa kayak gitu. Iya, tapi justru karena kita tinggal di luar, Iya, ada iya. banyak orang nanya. Iya. Misalnya nih, contoh kamu asalnya dari mana? Indonesia. Mereka jadi langsung tertarik gitu. Oh iya, Iya, Indonesia iya. kayak gimana? Oh tapi kamu kelihatannya kayak Chinese, tapi Oh, Indonesia. Indonesia emang di sana nggak pada pakai bahasa Mandarin ya? Oh emang di sana pakai bahasanya apa? Kayak Iya, gitu. iya. Mereka tertarik banget gitu. Jadi aku pengen share lebih banyak juga tentang Indonesia ke teman-teman. Kayak Yes, gitu. bener lah. Mengenalkan ya, teman-teman sama mengenalkan pergaulan di culture. sana kayak apa? Setiap orang menurutku akan punya pergaulan yang berbeda Masing-masing, ya, betul. masing-masing Beda ya. masing-masing. Tapi aku bersyukur banget ketemu teman-teman yang baik banget. Wih. Shout out to Wida, Adit. Jadi aku Adit. ketemu sama perkumpulan anak Bali, orang Oh, Bali yang orang mereka Bali tuh suka olahraga, positif banget, dan mereka ngubah pandangan aku. Weh. Ketika kayak misalnya sesuatu hal yang sebenarnya susah, tapi mereka bilangnya, wah ini menarik ya. Padahal jadi- kayak menurut aku, kayaknya ini susah banget deh. I see. Gitu loh. Kalau general Ini kalau misalnya dapat teman orang yang di sana positif tuh ya, guys, ya, contoh enak ya. Gimana misalnya contoh dari Indonesia, dari China atau dari lokal atau gimana? Kamu banyaknya temannya? Malaysian sih banyak. Malaysia banyak. Tapi sebenarnya banyak juga sih aku main sama Maldivian, Rusia. Maldives, Pengen Rusia. tahu aja kayak Betul-betul. kenapa mereka Bener, bisa bener, berpikir bener. seperti ini. Bener-bener, aku juga Yes, sih. yes, yes. Cuma rata-ratanya lebih deket gabung ke yang mana? Yang mana Teman ini? Indonesia. Teman Indonesia. Sharing friend. Dua-duanya. Tapi temen sahabat paling deket aku Iya. orang Chinese lokal Malaysia. Oh, oke. Orang Chinese. Sahabat paling deket lah satu Oke. gitu. Oke. Tapi kalau bilang in generalnya nyampur juga. Nyampur sama. juga kan. Betul betul. Jadi ya sih banyak belajar juga di sana. Yes. Oke, last question ya. Reverse culture shock. Nah, kalau Jadi, shock nih aku kita suka, udah guys. lama tinggal di Malaysia, balik ke Indonesia nih. Apa yang Nah, kamu ini apa rasain yang berbeda dirasain ya? Dan agak bikin kaget. Yang paling menonjol ya, aku sih merasa Apa ini paling- menonjol? Dimana kayak beda banget. Jakarta ya? Jakarta ya. Nah, Kalau di Jakarta beda tuh banget. Jalanan banyak banget terbalik. Kalau di Malaysia kamu nyadar nggak sih? Nggak terlalu banyak loh. Sama Yes, dia benar, lebar. benar. Dan lebar, yes. Bukannya jalanan di Jakarta nggak lebar, tapi lebih banyak Yes. yang lebar di sana. Gitu. Yes, betul. Dan orang Malaysia itu jarang klakson. Menurutku Nah, ketika ini, misalnya udah guys. benar-benar salah baru diklakson. Sedangkan kalau di daerah tempat tinggalku itu benar-benar kamu bisa dengar klakson banyak banget dalam 1 jam. Yes, kalau dihitung banyak banget ya. Gitu. Iya. Yes, Terus benar. mungkin lebih kayak kamu ngerasa nggak di sana lebih banyak jalan juga karena jalanannya tuh aksesibel banget buat pejalan kaki. Iya, Nah, iya, itu iya. diutamakan. Mungkin kalau di daerah Jakarta spesifik ya kayak Senayan bisa, Ya, itu daerah memang Bundaran HI bisa. seperti itu. Tapi kayak super spesifik kalau menurut aku.
Tapi kalau tata kotanya in general agak lebih susah. Ya nggak? Kalian ngerasa nggak guys? Ini kita Bener, jujur-jujuran bener. aja ya. Jadi bukan bilang yang mana lebih bagus yang mana lebih jelek gitu. Cuma kalau di Malaysia rata-rata di kotanya bagian Selangor, Kuala Lumpur, kayak daerah-daerah Klang Valley lah ya. Klang Valley. Itu nanti aku Daerah jelasin. tengah kota. Daerah tengah kota gitu. Itu kalau mau jalan kaki ada trotoar ya rata-rata. Lebih mudah lebih lah mudah, ya. lebih mudah. Jadi Ini nggak pakai guys sepeda pengalamannya. motor, nggak Ya, pakai- Bener. Terus di sana motor juga lebih nggak ada ya, lebih sedikit. lebih sedikit Lebih sedikit. dibanding di Ya, dibanding kalau di dibandingkan Jakarta, Jakarta. gitu. Cuma di sana kita naiknya public transport. Iya. Kalau nggak nge-grab nggak sih? Ya, public transport nge-grab. Iya. Ya, mungkin akses dari infrastruktur di Malaysia itu lebih mudah, Lebih nyatu. lebih nyatu. Kayak dia ada pusatnya, terus kalau mau kemana-mana tuh Yes, gampang itu. ya, lebih gampang. Itu yang enak Jangan itu. dibandingin sama Singapura ya guys, karena Singapura kecil dan lebih sangat bener, efisien. bener. Tapi kalau Efisien. Malaysia menurut aku tengah kotanya paling enggak ya udah cukup membandai banget sih ya. Yes. Kalau kemana-mana tuh nggak usah pusing gitu. Aduh gue naik apa gitu. Yes, tapi yang aku salut di Jakarta tuh sekarang juga udah mulai mendukung sih Betul. infrastruktur. Ya, itu Betul, harus setuju ya, banget. sebab sudah Apalagi ada semakin MRT, berkembang. ada Ya. panjangin. Yes. Suka naik MRT nggak kadang? Suka. Kalau misalnya memang Jalurnya, ya betul. jalurnya kan sekarang kan memang belum bisa sampai ujung Betul. utara. Iya, Kalau itu. jalur Belum sampai lagi. Iya, why not? Iya. Karena udah aman juga sekarang loh. Betul. Dan efisien banget, nggak desak-desakan, nggak apa. Yes. Udah makin maju. Cuma nanti ke depannya paling nggak kalau diperlebar ya mudah-mudahan jadi lebih banyak orang mau naik public transport gitu. Menurut aku di Jakarta bukannya orang nggak pada mau naik, menurut aku ya. Tapi mungkin karena jalurnya aja yang belum ada ya, Yes. lagi on Yes, progress gitu. Makanya jadi ya udahlah naik Grab atau naik motor gitu kan. Bener nggak guys? Coba kalian yang punya motor, yang punya mobil, yang suka naik Grab, pasti jawabannya mirip-mirip. Yes. Bukannya nggak mau. Karena gini sih Sal, kita misalnya naik MRT, nanti kita tuh harus naik Grab lagi gitu loh untuk Iya. ke tujuan kita. Iya, dan kalau bedanya nggak jauh, langsung aja naik Iya. Grab. Nah sedangkan kalau di Malaysia kan naik public transport kan langsung di depannya gitu. Betul, misalnya kita mau ke mall mana, Iya. ya udah langsung turun di depan mall mana. Rata-rata shopping mall atau tempat-tempat yang kayak pusat keramaian ya, itu selalu nyambung. ada public transport. Nah, untuk itu mengakses enaknya gitu. itu Iya, guys. betul. Kita Kalau nggak- mudah akses. LRT ya atau BRT gitu kan. Pokoknya jadi lebih ter-encourage buat naik Yes. public transport gitu. Yes. Karena kemudahan dan simple gitu. Oke, reverse culture shocknya lagi selain dari public transport atau jalanan apa? Ada? Kalau aku ngerasanya mungkin dari ketepatan waktu ya. Wih, Aku nggak bilang kalau misalnya di Malaysia benar-benar semuanya on time, tapi mostly di pergaulan aku saat di Malaysia, saat ketemuan jam 1 sampai jam 1. yes, bukan on the way lagi. Jam 1. Sedangkan kalau di sini aku kadang janjian sama orang, misalnya meeting atau apapun itulah, ada acara. Jam 1, oke. Jam 1 baru jalan. Ini kayaknya depend sama orang nggak sih? Tergantung orangnya ya. Soalnya di sana Tapi sih- apa yang kamu rasain kalau Bener itu. Kalau aku mungkin lebih ke bahasa ya, Oke. karena di sini sama sekali nggak kepake bahasa Inggris aku. Yes. Iya nggak Misalnya kepake. aku mau sama teman, kalau di sana paling nggak pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Melayu, kayak Campur-campur, campur-campur gitu ya, loh jadinya. bener. Tergantung kamu ngomong ke siapa, Kebanyakannya kayak gitu ya. gimana, kayak gitu. Jadi mungkin otaknya jadi terbiasa buat adjustnya cepet gitu. Di sini enak malah, tapi karena enak itu jadi terlalu enak. Oh, Ngomongnya oke. cuma pakai bahasa Indonesia aja. Oke. Jadi Inggrisnya deteriorate guys. Inggris aku udah lama-lama. Hilang lama-lama udah agak hafal lah Tapi ya. untungnya masih suka call sama teman Ah, kayak iya, gitu. iya. Cuma ini bukan kelebihan kekurangan ya guys. Cuma agak lebih sesuatu yang mau di-adjust aja gitu sama Yang diri berbeda sendiri. apa sih gitu? Iya, makanya pas awal-awal kalian lihat pas aku pulang bikin video itu campur-campur guys, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia karena kebiasaan. Kebiasaan di yang sana. Bukan berarti kayak ini orang ngasal banget sih ngomongnya pakai bahasa Inggris. Bukan gitu maksudnya guys. Yes. Jadi I hope kalian paham. Oke guys, demikianlah ya pengalaman dua Cindo ini, yaitu Cina Indonesia, dan culture shock dia adalah salah satu public transport guys. Jadi public transport di Malaysia itu cukup mudah ya, cukup mudah diakses. Sebab kalau kita mau ke mall ataupun mau ke college itu memang mudah banget. Contohnya kita berhenti di stasiun ini ataupun di bus stop ini itu tidak jauh dari situ tempat yang kita tuju gitu loh guys ya. Tapi kalau di Indonesia tadi dia pun bilang bahwa kalau di Indonesia itu belum merata lagi. Jadi public transportnya itu belum sampai untuk tujuan kita ya. Contohnya kita mau naik MRT lah. Turun dari MRT itu kita harus naik Grab lagi untuk sampai destinasi kayak gitu guys.
Jadi belum menyeluruh ya. Semoga aja kedepannya lebih bagus ya guys ya. Dan untuk yang kedua yaitu jalanannya ya. Jalanannya itu memang luas, walaupun di Indonesia juga luas sih. Tapi kan di Indonesia ini kebanyakan motor gitu guys ya. Tapi kalau di Malaysia pun motor banyak, tapi menurut aku sih lebih banyak di Indonesia. Dan jalanan di Indonesia ini kebanyakan dipotong guys. Dipotong maksudnya itu untuk buat U-turn. Nah, itu banyak banget guys. Aku pun tak tahu kenapa ya. Tapi kalau di Malaysia kan untuk U-turn ini akan dibagi spesifikasi ya, spesifik lah ya. Dia boleh corner dulu panjang, nanti di depan sana boleh baru U-turn. Tapi kalau di sini ini trotoar yang tengah itu biasanya dipotong guys. Dan kemudian dahlah itu tidak ada jalan melebar ya. Contohnya nih, kalau kita mau U-turn, kalau di Malaysia kan jalan itu melebar dulu kan. Nah, baru U-turn. Tapi kalau di Indonesia tidak. Kalaupun lorong, 2 lorong, untuk U-turn ya udah 2 lorong itu tidak dilebarkan dulu. Jadi otomatis kalau nak U-turn kan berhenti dulu guys ya. Dan berhenti itu akan menyebabkan kemacetan. Dan biasanya di tempat U-turn itu ada yang jago guys. Biasanya kita kasih lah ulur lah 1.000 ataupun 2.000 rupiah gitu guys ya. Sebab dia memberikan jalan ataupun mengarahkan kita untuk U-turn ataupun memberikan kita kemudahan lah untuk U-turn tersebut. Sebab itu kalian boleh tengok kok banyak sekali di tengah-tengah jalan itu yang ada orangnya bawa bendera dan selalu berdiri di situ guys. Itu pun kalau kita menyeberang atau apa itu ditolonglah sama abang-abang itu guys ya. Dan itu ada salah satu culture shock yang dialami ini. Jadi memang agak beda banget. Dan klakson juga. Jadi kalau klakson ini memang kalau di Indonesia lebih banyak lah ya. Walaupun tak sebanyak di India ataupun Perindavan sana guys, tapi di Indonesia cukup banyak nih, cukup banyak serius. Tapi kalau di Malaysia ini agak mentalitinya agak lebih ini guys ya, lebih sadar diri lah, tidak begitu tergesa-gesa klakson gitu tidak. Tapi kalau di Indonesia banyak banget guys. Itulah culture shocknya dia guys. Dan dia juga selalunya kalau di Malaysia ini kan menggunakan bahasa Inggris, kebanyakan ini dicampur gitulah. Apalagi dia Cina guys ya. Dan Cina ini bergaulnya pun banyak sekali dengan orang Melayu, apalagi dia kuliah pasti berbagai bangsa di sana. Dan kemudian itu dia akan menggunakan bahasa Inggris bercampur Melayu, selalu digunakan. Tapi kalau di Indonesia ini dia selalu menggunakan bahasa Indonesia, sebab jarang sekali menggunakan bahasa Inggris. Ya itu memang iya sih. Contohnya kalau aku ke bandar ataupun di mall-mall kayak gitu pun kebanyakan orang bahasa Indonesia. Jadi berbahasa Indonesia baik dan benar itu ya, pedomannya di Indonesia kayak gitu ya. Itulah adalah salah satu perbedaan ataupun culture shock yang dialami oleh dua Cindo ini guys. Jadi apa pandangan kalian? Silahkan drop komen di bawah. Bagi aku sih memang ya bener kayak gitu kalau kehidupan di Malaysia ya. Jadi bedanya di Indonesia ini mungkin kalau udah lama di Malaysia dan kita sudah menetap di sana, kalau balik Indonesia mungkin akan kebawa juga lah mentality yang selama kita peroleh dari sana ataupun selama kita lakukan di sana mungkin akan kebawa sampai di Indonesia guys. Tapi kalau itu lebih positif ya nggak masalah ya, kita bisa menularkan virus-virus positif itu di Indonesia ya setelah kita pulang kampung daripada Malaysia guys. Oke, mungkin sekian dulu guys untuk reaction kali ini, cukup panjang ya videonya. Aku harap kalian tidak bosan guys ya. Jadi berikan pandangan kalian, silahkan drop komen kalian di bawah dan jangan lupa bagikan like jika suka video ini, dislike jika tidak suka video ini guys. Mungkin sekian dulu, see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.